Baik, salam bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga buat saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Dan percaya pada hari ini bahwa Tuhan masih mau melihara saya dan saudara. Dan kita percaya bahwa janji dan kebaikan Tuhan terus menyertai kita. Amin. Pada hari ini mari kita akan melanjutkan seri khotbah kita mengenai Beyond Kings and Kingdom, ya. Melampaui raja-raja dan kerajaan yang kita belajar dari kisah daripada Daniel. Dan hari ini saya kasih judul sharing saya yaitu Faithfulness in Obscurity, atau tetap setia di tengah ketidakpastian atau ketidakjelasan, ya. Ya, saudara bertanya-tanya apa yang tidak jelas, apa yang tidak pasti, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang itu dan berbicara mengenai tetap setia di tengah situasi yang tidak jelas, di tengah situasi yang tidak pasti di dalam hidup saya dan saudara. Itu merupakan hal yang sangat sulit bagi kita karena secara manusia pada waktu kita menghadapi situasi yang sangat sulit, yang tidak jelas arah atau jalan keluarnya, yang tidak pasti harus berbuat apa, tentu sebagai manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, kecenderungan hati kita adalah memilih jalan kita sendiri atau mengambil jalan pintas dan berkompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, berhubungan dengan situasi ini, maka di dalam istilah konseling ada suatu istilah yang disebut sebagai menyetel lensa. Jadi dalam konseling itu kalau saudara seorang fotografer, kalau dia mau membidik sebuah objek, dia harus memfokuskan kameranya itu dengan menyetel lensanya. Nah, di dalam bidang konseling juga itu ada yang disebut sebagai menyetel lensa, artinya seorang konselor harus menyetel lensa daripada orang yang harus dikonselingnya. Artinya dia harus memperjelas dengan memberikan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Apa sih yang menjadi masalah daripada orang ini? Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Sama seperti LCD yang kita pakai hari ini, kalau fokusnya itu lensanya tidak diputar dengan baik, maka gambar yang keluar itu akan buram, gitu ya, akan tidak jelas tulisannya. Nah, inilah gambaran daripada kehidupan Daniel yang berada di Babel pada waktu itu. Sebelum Nebukadnezar datang ke Yerusalem untuk membawa mereka ke dalam pembuangan ke Babel, hidup mereka begitu baik di Yerusalem. Mereka menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mereka menikmati bagaimana hubungan yang begitu erat dengan Tuhan, menikmati bait Allah yang mereka bangga-banggakan. Tetapi ketika mereka pergi ke Babel, kehidupan mereka menjadi tidak pasti dan tidak jelas. Mereka bertanya-tanya kenapa Tuhan membuang kita, kenapa Tuhan menyuruh kita harus ditawan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup Daniel, Tuhan bekerja di sana. Tuhan mulai menyetel lensa kehidupannya yang buram dengan memakai Nebukadnezar, memakai mimpi dari Nebukadnezar untuk membawa dia menjadi orang yang dipakai secara luar biasa di dalam kerajaan itu. Tetapi setelah Nebukadnezar meninggal dunia, kehidupannya menjadi tidak jelas kembali. Sampai pemerintahan Belshazzar. Dipastikan bahwa pemerintahan Belshazzar yang akan kita bahas pada hari ini adalah diperkirakan dia memerintah selama 14 sampai 17 tahun. 14 sampai 17 tahun Daniel terkatung-katung dalam ketidakpastian dan ketidakjelasan kehidupannya. Bahkan dia ditinggalkan oleh raja itu. Nah, pada hari ini kita akan melihat bagaimana ketika dalam ketidakjelasan dan ketidakpastian kehidupan Daniel ini, dia tetap setia. Apa yang dia lakukan? Dia tetap setia kepada Tuhan. Kalau saudara baca Daniel pasal 7 dan 8, di situ dikatakan dalam tahun pertama dan ketiga pemerintahan Belshazzar, Daniel mendapatkan penglihatan, mendapatkan mimpi-mimpi dari Tuhan. Karena apa? Dia terus membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan di dalam situasi ditinggalkan, di dalam situasi yang morat-marit,
di dalam situasi yang kacau balau, di dalam situasi yang tidak pasti, dia terus setia mencari Tuhan. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Apakah kita tetap setia ketika segala sesuatu menjadi tidak jelas di dalam kehidupan kita? Ketika segala sesuatu menjadi tidak pasti masa depan kita, menjadi tidak pasti pengharapan kita, apakah kita tetap setia menanti tangan Tuhan terulur, waktu Tuhan datang bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan menghendaki anak-anaknya untuk tetap setia, sekalipun di dalam keadaan yang nampaknya tidak jelas. Saya tidak tahu pergumulan kita semua hari ini. Mungkin kita mengalami situasi-situasi yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang mungkin juga kita menjadi hopeless atau putus asa. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan masih tetap memegang kendali kehidupan kita dan situasi di dunia ini. Amin. Nah, bagaimana cara Tuhan melihat kesetiaan seseorang di dalam situasi yang tidak jelas berdasarkan Daniel pasal yang ke-5. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30, tapi saya tidak baca semua ayatnya, tapi kita akan baca sampai ayat yang ke-12 saja. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan melihat firman Tuhan. Daniel pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya dan para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu, dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangat cemas hati Raja Belsasar dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjak. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, ya raja, kekallah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya.
Baik, bagaimana cara Tuhan melihat kesetiaan seseorang dalam situasi yang tidak pasti atau yang tidak jelas ini berdasarkan Daniel pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12 tadi yang baru kita baca. Saya membagikan yang pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa di kitab Daniel ini begitu khususnya Daniel 5 ayat 1 sampai 30 ini sangat-sangat banyak pelajaran rohani yang kita dapatkan. Ya, kalau kita uraikan satu-satu itu sangat panjang. Tetapi saya menemukan begitu banyak hal sebagai keluarga, sebagai secara pribadi, sebagai anak muda, sebagai pekerja, sebagai orang-orang yang memangku jabatan pemerintahan itu kitab ini sangat-sangat bagus untuk direnungkan kembali. Karena disinilah kita melihat siapa sih yang berdaulat atas hidup kita ini. Siapa sih yang berkuasa atas hidup saya dan saudara. Sehingga kita tidak main-main dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Entah itu jabatan, entah itu hidup kita, entah itu keluarga kita, entah itu pekerjaan kita, entah itu apapun. Bahkan yang studi, kita tetap memberikan yang terbaik. Karena kita tahu siapa yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Amin. Yang pertama adalah Tuhan memperhatikan kehidupan pribadi dari setiap orang. Nah, kehidupan pribadi siapa yang dia sedang perhatikan di sini? Kehidupan pribadi Belshazzar sebagai Raja Babel dan kehidupan pribadi daripada Daniel sebagai orang yang tetap setia menanti janji Tuhan di dalam ketidakjelasan kehidupannya. Dalam hal ini kehidupan pribadi inilah yang kita sorot. Daniel pasal yang kelima ayat 1 sampai 4 kalau saudara baca di sini, Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para dewa-dewanya. Dia sedang menemukan pada suatu penggalian oleh ahli arkeolog, ditemukan memang bahwa inilah kerajaan Babel dan ditemukan suatu ruang yang begitu besar yang memuat 1000 orang dan ruang itu ditemukan ada benar kapur putih. Disitulah tulisan Tuhan menulis tulisan-tulisan yang kita akan baca pada hari ini. Di situ dikatakan ada tiga kesalahan atau kenajisan besar yang dilakukan oleh raja ini. Yang pertama adalah pesta kemabukan yang begitu parah. Yang kedua adalah pencemaran perkakas bait Allah. Dan yang ketiga adalah penyembahan berhala yang dia lakukan. Pada waktu dia mengumpulkan 1000 orang, dia berpesta dengan minuman keras, dengan makanan yang begitu mewah-mewah, 1000 orang loh. Lalu dia menyuruh ajudannya bawa semua perkakas-perkakas yang dibawa oleh Nebukadnezar ke sini ya. Dia bawa semua perkakas-perkakas itu. Lalu dia memuji Allahnya, yaitu dewa-dewanya di hadapan dengan memakai perkakas-perkakas Allah yang dijarah dari Bethlehem. Nah, supaya kita lihat sedikit apa saja sih yang dibawa dari Yerusalem itu, Esra pasal 1 ayat 9 sampai 11 itu mencatat ya. Inilah daftar 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya barang itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Jadi barang-barang yang sudah dibawa pulang ketika mereka bangsa Israel itu keluar dari Babel, dibawa pemerintahan Ezra, dibawa pengawasan Ezra dan Nehemia pada waktu itu. 5.400 barang-barang yang terbuat dari emas dan perak. Itulah yang dinajiskan oleh Raja Nebukadnezar dan Raja Belshazzar ini dan raja-raja yang lainnya. Raja pertama dari Babel itu Nabopolassar dan seterusnya, dan raja terakhirnya adalah si Belshazzar ini. Perkakas bait Allah yang dinajiskan. Dan Tuhan sangat-sangat marah ketika perkakas atau perabot rumahnya dinajiskan oleh raja ini. Situasi yang dialami oleh Belshazzar, Tuhan tidak senang ketika perkakas bait Allah dinajiskan atau dicemarkan oleh orang duniawi. Perkakas yang kudus ini dicemari secara habis-habisan, diperolok. Bahkan seorang ahli sejarah mengatakan bahwa Nebukadnezar sedang memuji Allah-Allahnya dia atau dewa-dewanya dia.
di hadapan 1.000 orang karena dia sedang mengatakan, aku sudah mengalahkan Allah Israel. Jadi dia sedang membuat suatu deklarasi, suatu proklamasi di situ dengan melakukan ini, aku sudah menaklukkan Allah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkakas rumah Allah itu mengarah kepada siapa sebenarnya? Mengarah kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Perkakas atau perabot rumah Allah dijelaskan kembali dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi. 2 Timotius 2 ayat 2 berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot atau perkakas rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dapat dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi waktu itu perkakas secara fisik begini, itu merupakan hal yang sangat penting bagi Tuhan. Dan sekarang perkakas itu nggak dipakai lagi ya. Kita nggak menghormati benda mati seperti itu lagi. Tapi perkakas atau perabot itu diri kita sendiri. Karena firman Tuhan ini. Jadi siapa yang memperlakukan perkakas ini dengan hal-hal yang tidak kudus, yang tidak najis, Tuhan akan berperkara dengan saya dan saudara. Dia mengisikan hal-hal yang memabukkan di situ, yang menajiskan. Dia mengotori perkakas rumah Allah ini dengan hal-hal duniawi ini. Itulah Allah sangat marah. Nah, perkakas itu sudah dibayar, hidup kita ini sudah dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. Dan dia berkata, aku sudah membeli dirimu dan bukan milikmu lagi dirimu hari ini. Itulah sebabnya muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dikatakan dalam 1 Korintus itu. Jadi Allah benar-benar konsen dengan memperhatikan perjalanan hidup pribadi setiap orang. Bagaimana kita memperlakukan perabot rumah Allah ini, yaitu diri kita sendiri yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebagai anak muda, sebagai keluarga, banyak hal yang membuat kita tercemar. Kemabukan, pesta pora, pornografi, perselingkuhan dan lain sebagainya terjadi, menajiskan hidup saya dan saudara. Dunia sekarang semakin jahat setiap hari dikatakan oleh firman Tuhan, dan benar terjadi seperti itu. Kita melihat pembunuhan di mana-mana, tidak ada kasih lagi, ditutup-tutupi kejahatan itu, dan kebenaran kejahatan itu yang diagung-agungkan, kebenaran ditenggelamkan. Makanya ada satu lagu, aku heran, ya itu siapa itu dulu itu. Yang salah dipertahankan, yang benar disingkirkan gitu ya. Itulah keadaan yang kita alami hari-hari ini. Jadi pada hari ini ayat ini mengingatkan kita hati-hati dengan hidup saya dan saudara. Karena hidupmu itu bukan milikmu lagi. Tapi milik Dia yang telah membeli kita di atas kayu salib. Daniel pasal 5, kita maju di ayat berikutnya. Di situ dikatakan, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Jadi waktu dia melihat, tadi kita sudah baca, Raja Belsasar ini gemetar. Lututnya berantukan. Bahkan dikatakan suaranya itu sampai melengking memanggil orang-orang. Sampai dia berteriak-teriak karena ketakutan. Ayo panggil semua orang-orang berhikmat. Apa arti tulisan daripada di dinding itu? Dia dengan power, dia dengan kuasanya dia memakai suaranya, dikatakan oleh ahli-ahli penafsir. Jadi begitu takutnya, begitu gemasnya, begitu cemasnya ya melihat tulisan, arti daripada tulisan yang di dinding itu. Nah, sekalipun Belsasar melihat tulisan itu, dia memang gemetar dan ketakutan secara manusiawi, tetapi dia tidak menghormati Tuhan di dalam hatinya. Memang dia gemetar pada saat itu, tetapi sebenarnya dia tidak hatinya enggak gemetar di hadapan Tuhan. Dia tetap memperlakukan Allah, melihat Allah itu sebagai Allah yang ya bisa disandingkan dengan para dewa-dewa lainnya yang dia sembah pada saat itu. Jadi Tuhan memberikan peringatan kepada raja melalui tulisan tangan atau handwriting daripada tangan itu di tembok. Sebenarnya bertujuan, tulisan tangan itu bertujuan supaya raja itu menundukkan dirinya sama seperti Nebukadnezar, merendahkan diri di hadapan Allah.
Kan waktu itu kan kalau kita baca kan Tuhan membuat Nebukadnezar menjadi gila kan. Diusir sampai ke padang supaya tujuannya apa? Merendahkan diri karena dia terlalu sombong. Itulah juga sebenarnya si Belshazzar ini, Tuhan memakai tulisan itu sudah mengingatkan dia sebenarnya untuk dia merendahkan diri. Bahwa ada sesuatu, ada Allah yang berkuasa atas kerajaannya, atas hidupnya. Apa yang kita pelajari dari bagian ini? Dalam hidup saya dan saudara, Tuhan juga sudah memberikan banyak peringatan-peringatan. Untuk kita takut akan dia, Tuhan memberikan handwriting-nya, yaitu Alkitab. Dia memberikan kepada saya dan saudara tulisan-tulisan tangan melalui hamba-hambanya untuk kita hidup takut akan dia. Dia sudah memberikan bagaimana cara mengampuni orang lain, dia sudah menulis di situ. Bagaimana hidup dalam kekudusan, dia sudah menulis di situ. Bagaimana hidup sebagai karyawan, sebagai mahasiswa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dia sudah menulis di sana. Bagaimana melepaskan pengampunan kepada orang lain, Tuhan sudah menulis di handwriting-nya, yaitu firman Tuhan ini. Untuk memperingati kita. Tetapi kadang-kadang ada orang yang mau menerimanya, tapi juga ada orang yang tidak mau menerimanya. Makanya di situ dikatakan Daniel pasal 5 ayat 14 berkata, telah kudengar tentang engkau. Ayat yang ke-16 lagi berkata, tetapi telah kudengar tentang engkau. Dia ulang-ulang, memang aku sudah dengar engkau. Karena pada waktu itu kan dia sudah dengar bahwa Nebukadnezar memakai Daniel. Tetapi 17-14 tahun dia tinggalkan Daniel. Dia sudah tahu ada hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa untuk memperingati raja-raja sebelumnya. Supaya hidup takut akan Tuhan. Tapi Belshazzar, aku memang dengar tentang engkau, tapi aku abaikan engkau. Aku mau hidup dengan cara hidupku. Emangnya lu siapa gitu ya? Emangnya gue pikirin gitu ya, seperti itu. Emangnya lu siapa yang memperingati saya dengan hal-hal yang bahwa aku bilang, oh masih ada Tuhan di atas. Gak apa-apa, ini kan hidup-hidup gue, pemerintahan gue. Ngapain lu urus apa kepribadian saya kan gitu ya. Tetapi inilah yang terjadi dengan Belshazzar ini. Dan ini adalah peringatan yang sangat besar bagi saya dan saudara. Mungkin kita sudah banyak mendengar peringatan khotbah-khotbah yang Alkitabiah, nasihat-nasihat untuk ayo hiduplah dengan benar. Ayo kamu pasti bisa melewati situasi ini. Kamu sudah dulu kamu begitu berapi-api mencintai Tuhan, begitu rajin ke gereja membaca Alkitab dan lain. Kenapa sekarang kok hidupnya jadi begini? Kamu pas Tuhan masih memberikan kasih karunia itu. Kalau sudah tidak percaya baca Roma pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Itu sangat mengerikan kalau kita lihat bagaimana Tuhan menghajar orang-orang yang diberikan waktu tapi tidak mau menerima kesempatan itu. Tetapi inilah yang dikatakan, telah ku dengar tentang engkau. Ya sama juga seperti itu. Ya, saya sudah dengar sih sebenarnya khotbah yang bicara begini. Firman Tuhan yang bicara begini. Tapi hati ini sakit sekali kalau lihat dia. Kan. Saya sudah dengar sih bagaimana firman Tuhan ini untuk memberi memberi persembahan atau apapun itu, melakukan yang terbaik kepada orang. Tapi hati ini kok enggak, ya masih banyak hal lain yang lebih penting daripada itu. Ya hari ini bukan hanya saudara yang belajar, saya juga ditegur dengan firman Tuhan ini dan kita sama-sama belajar. Selama kita hidup di dunia, mari kita berjalan bersama-sama. Mungkin kita punya persoalan yang berbeda-beda. Yang belum selesai, masalah keuangan belum selesai. Hari ini omsetnya naik, tiba-tiba turun sampai 0, di bawah 0, minus derajat di bawah 0 lagi ya. Terus kesehatan juga, dikit-dikit sakit gitu ya. Apapun semuanya bisa terjadi. Tetapi kita harus tahu bahwa ada yang memegang kendali di dunia ini. Yaitu Tuhan itu. Itulah yang saudara percaya dan saya. Jadi kehidupan kita nggak ngelempang-lempang gitu jalan ya. Yang penting menghabiskan umur di dunia. Tidak saudara. Meskipun orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, saudara melihatnya secara gembira, ketawa-ketawa, happy-happy, gemuk-gemuk dan sehat-sehat tubuh mereka. Kan bilang gitu kan. Mazmur pasal 73 menulis itu. Gemuk-gemuk tubuh mereka. Tetapi engkau sebenarnya menaruh mereka di tempat-tempat licin, engkau menaruh mereka, engkau membanting mereka dan engkau menghancurkan hidup mereka. Itu dikatakan, baca aja Mazmur pasal 73. Di mana Tuhan memberikan suatu peringatan yang besar. Karena apa? Kasihnya saja sih sebenarnya. Kalau saudara dan saya mendengar firman Tuhan ini, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Untuk kita berbalik kepada dia. Jadi jangan sampai terjadi seperti Belshazzar ini. Telah ku dengar tentang engkau.
Ya Tuhan, setelah aku dengar sebenarnya tentang Engkau, tapi saya menyesal sekarang karena apa? Sudah terlambat semua. Jangan sampai seperti itu ya. Karena pada endingnya nanti si Belsasar ini terlambat hidup, tidak bertobat dia. Daniel pasal 5 ayat 16 di situ, maka kepadamu akan dikenakan pakaian ya. Dia menawarkan apa? Bahkan Daniel sudah menghadap, lalu apa? Dia tawarkan yang mewah-mewah lagi gitu ya. Dia tawarkan kekayaan lagi kepada Daniel. Jadi dia berusaha menyogok Tuhan dengan uangnya. Sama seperti dalam kisah para rasul, si Simon itu menyogok Petrus. Aku mau beli kasih karunia Allah. Lalu Petrus bilang, enyahlah uangmu. Karena engkau berpikir bahwa karunia Tuhan itu bisa dibeli dengan uang. Katakan sana. Dan ini yang dilakukan oleh Belsasar. Dia berusaha biar melunakkan hati Tuhan dengan jasa-jasanya dia. Dengan uangnya, dengan kekayaannya. Dia menawarkan, aku akan memberikan kalung emas di lehermu. Aku akan mengenakan pakaian ungu. Aku akan menempatkan engkau sebagai orang ketiga dalam kerajaanmu. Lalu kalau kita lihat ayat selanjutnya dia berkata, tahanlah hadiahmu. Daniel katakan seperti itu. Tahanlah hadiahmu dan berikanlah kepada orang lain. Di situ dikatakan, sebenarnya Raja Belsasar sudah mendengar tentang Daniel, seorang hamba Tuhan yang dipakai di wilayah itu sejak pemerintahan Nebukadnezar, kakeknya ya, bukan ayahnya tapi kakeknya. Dia tahu kisah tentang keburukan yang dialami oleh Raja Nebukadnezar, tetapi dengan bangga masih tetap sombong menghina Allah yang benar. Jadi pesta yang diadakan ya, dipandang sebagai untuk mengolok-ngolok Tuhan ya. Makanya Daniel pasal 5 ayat 22 berkata, tetapi tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Walaupun dia mengetahui semuanya itu sebenarnya dia tidak merendahkan diri, dia tetap sombong. Hidup ini adalah milik saya, dunia ini ada, pemerintahan ini adalah milik saya. Jadi ini biarlah menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara. Warren Wiersbe berkata, Belshazzar forgot the word of God and the lessons of history and lost his kingdom and his life. May we not make same mistakes today. Jadi Belshazzar ini telah melupakan firman Allah dan pelajaran-pelajaran sejarah sehingga dia kehilangan kerajaannya dan kehilangan hidupnya. Kiranya kita tidak membuat kesalahan yang sama di masa kini. Itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan saudara. Kiranya kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Belshazzar. Karena dia tidak merendahkan diri, tidak mau mendengar apa yang nasihat daripada firman Tuhan. Maka dia kehilangan kerajaannya dan kehilangan hidupnya. Saudara lihat sekarang, mana sekarang kerajaan Babel. Mana kerajaan Asyur sekarang. Mana kerajaan Yunani, Media Persia. Mana kerajaan Romawi sekarang. Mana pemerintahan Hitler yang membunuh semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada, semuanya lenyap. Tetapi Tuhan tetap ada di dalam tahtanya dari kekekalan sampai kekekalan. Amin. Jadi pemerintahan apapun di dunia ini nggak ada yang kekal, nggak ada yang bisa menyaingi Tuhan, nggak ada yang bisa berusaha untuk menurunkan Tuhan dari tahtanya. Nggak bisa, saudara. Sekalipun mungkin banyak orang yang berusaha menentang Tuhan, tapi Tuhan bersabar, bersabar dan bersabar. Tetapi ada waktunya, ada batas waktunya juga Tuhan akan berperkara. Karena sedang dia memperhatikan hidup orang ini, apa keputusan ini. Dia mau bertobat apa enggak nih? Atau dia terus saja hidup seperti ini. Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya. Lalu kita lihat Daniel, kehidupan dari Daniel. Di tengah ketidakjelasan hidupnya. Ayat 5 ayat yang ke-10 dikatakan 11. Karena perkataan raja dan para pembesar itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia. Jadi permaisuri ini bukan istri daripada Belshazzar. Ditafsirkan bahwa dia adalah anak dari Nebukadnezar, istri daripada Nabonidus. Ya, jadi masuklah karena dia tahu mengenai siapa Daniel pada zaman si Nebukadnezar. Dia tahu dia masuk. Tuhan memakai permaisuri ini untuk mempresentasikan Daniel di hadapan Nebukadnezar, di hadapan Belshazzar ini. Ketidakpastian yang dialami oleh Daniel, Allah bekerja. Pada waktu raja ini pusing, lututnya berantukan dikatakan tadi, dia cemas karena tulisan itu, lalu masuklah permaisuri. Dia berkata, oh ada satu orang yang diangkat oleh kakekmu sebenarnya, oleh Nebukadnezar, yaitu Daniel yang penuh dengan roh para dewa ya. Dia kan
orang yang nggak pernah, dia bilang para dewa yang kudus. Ada Daniel di sini. Lalu Belshazzar bilang, panggil dia. Lalu ayat yang berikut tadi kan, telah kudengar tentang engkau, seperti itu ya. Jadi Allah itu cara kerjanya itu kita tidak bisa pahami ya. Di dalam situasi yang sulit begitu, Daniel sudah harap-harap cemas, apa ya, mau apa ngapain aku di sini ya dia. Tapi melalui permaisuri ini Tuhan bekerja, membalikan, membuat lensa kehidupannya menjadi jelas kembali, menjadi terang kembali, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kehidupan saya dan saudara. Saya dan saudara inilah milik Tuhan. Situasi yang sulit tidak selamanya seperti itu. Tuhan akan memutar lensa kehidupan saudara menjadi jelas kembali. Sama seperti Tuhan bisa memakai siapa saja yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita bayangkan, pikirkan, itu semua Tuhan akan lakukan untuk membalik fakta, yang membalik keadaan dan situasi yang sedang menghadang atau membuat saudara tertekan mungkin, membuat saudara seperti tidak jelas jalan keluarnya. Tuhan bisa bekerja melalui caranya sendiri. Yang menarik adalah ketika Daniel ditawari berbagai kemewahan. Nah ini dia, yang menarik ketika dia tawari, dia bilang tahan hadiah itu. Aku tidak peduli dengan hadiah. Lalu apa yang dia sampaikan? Kalau saudara baca Daniel pasal 5 ayat 17 sampai 24 ya. Di situ dikatakan kemudian Daniel menjawab, tahanlah hadiah Tuanku. Berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Lalu ayat yang ke-18 sampai 22 dia ceritakan kembali lagi kehidupan Nebukadnezar yang pernah diusir oleh Tuhan di padang. Rambutnya panjang tak terurus, kuku-kukunya seperti kuku apa dikatakan itu. Ya, terus bahkan air liurnya mengalir ya, mengalir ke janggut dan seperti orang gila, jadi paranoid dia di padang gurun berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, tidak tahu sampai kapan gitu ya. Sampai Tuhan mengangkat dia kembali untuk kembali ke Babel. Dia ceritakan kembali itu supaya mengingatkan dia supaya dia bertobat, tapi tidak mau bertobat juga. Ayat yang ke-23, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dan baitnya dibawa orang kepada Tuanku. Ayat 24 berkata, sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan itu. Jadi karena engkau tidak mau takut akan Tuhan, ya inilah yang terjadi. Tuhan mau memperingati engkau dengan tulisan tangan itu. Nah ini menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, jemaat Kristus, untuk tidak mengkompromikan kebenaran. Ya, walaupun ditawari hadiah kekayaan oleh Belshazzar ini untuk mengkompromikan kebenaran firman, tapi tidak, tahan hadiahmu, aku nggak peduli. Dia menyampaikan firman Tuhan. Dia menyampaikan Injil kepada Belshazzar ini. Dalam kehidupan kita juga ada banyak tawaran-tawaran yang mau menghancurkan kehidupan saya dan saudara. Seperti yang saya sudah katakan tadi. Bukan pesta pora, lain sebagainya. Game juga bisa menghancurkan ya. Handphone, gosip, malas ke gereja, malas berdoa, baca firman, malas melayani, malas menginjili orang ya. Ini makanya saya bilang tadi, kitab Daniel ini banyak maknanya, banyak pelajaran rohani yang kita belajar bersama-sama di dalam. Kisah ini mengingatkan kita juga kembali tentang hidup dua orang yang sesaman, yaitu Max Jukes dan Jonathan Edwards. Mereka adalah yang satu orang takut akan Tuhan, yang satu tidak takut akan Tuhan. Makanya kita lihat keturunan-keturunannya juga menjadi hancur semuanya. Saudara baca di situ, Max Jukes itu adalah seorang ateis. Ini didapat dari seorang, ada satu bidang yang mempelajari secara khusus kehidupan dua orang ini. Jadi dia meneliti keturunan-keturunannya. Max Jukes sebagai ateis, apa sih yang terjadi dengan keturunan-keturunannya setelah 200 tahun kemudian dipelajari ini di Amerika. Jadi Max Jukes itu memiliki 1026 keturunan. 300 orang pernah dipenjara rata-rata 13 tahun. 440 orang hidup pesta pora dan mabuk-mabukan. 100 orang pecandu alkohol. 310 orang hidup sangat miskin dan sebagai gelandangan. 55 orang jadi korban kenajisan. 130 orang menjadi pelaku tindak kriminal.
dan seterusnya, dan seterusnya. Satu pun dari keluarganya tidak ada yang memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungannya dan membebani negara dengan hutang $1.200.000. Berapa rupiah itu? Lalu kehidupan dari Jonathan Edward yang hidup takut akan Tuhan. Dia memiliki 929 orang keturunan dengan reputasi 300 orang pendeta, misionaris dan guru Alkitab. 120 orang sebagai profesor, 14 orang sebagai rektor universitas, 60 orang lebih menjadi doktor, 110 orang menjadi pengacara, beberapa menjadi pengusaha yang terkenal di Amerika. 3 orang menjadi anggota Kongres Amerika, 1 orang sebagai wakil presiden Amerika, dan tidak ada seorang pun yang berhutang pada negara. Keputusan saudara saat ini untuk hidup dalam takut akan Tuhan akan mempengaruhi generasimu ke bawah. Akan mempengaruhi generasimu selanjutnya. Kenapa Nebukadnezar yang sudah takut akan Tuhan itu enggak kasih tahu anaknya bahwa ada Tuhan yang lebih tinggi daripada engkau, jangan sombong. Kenapa dia nggak kasih tahu itu ya? Si Nebukadnezar juga abaikan begitu aja. Makanya ini keturunannya si Belshazzar ini menjadi hancur, gitu ya, menjadi berantakan hidupnya. Itulah yang terjadi. Jadi kisah daripada 2 orang ini memperlihatkan kita secara jelas. Ini salah satu contohnya ya. Bagaimana orang yang takut akan Tuhan, Tuhan pelihara keturunan-keturunan. Jadi keputusan saudara hari ini untuk hidup baik-baik, hidup menghormati Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan akan mempengaruhi keturunan saudara selanjutnya. Generasi, bukan hanya keturunan secara fisik ya, generasi di bawah kita juga. Kalau pemerintahannya hari ini korupsi terus ya di bawahnya juga akan korupsi gitu ya. Kalau pemerintahannya baik-baik, hidup takut akan Tuhan, maka di bawah juga yang memerintah akan melihat, oh dulu ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimana cara Tuhan melihat kesetiaan kita? Yang kedua, ini yang terakhir ya. Tidak terlalu banyak-banyak ya. Yang kedua adalah Tuhan menilai kehidupan pribadi dari setiap orang. Setelah dia memperhatikan hidup saya dan saudara di dunia ini, dia akan memberikan penilaian. Dia akan memberikan penilaian kepada Edi, kepada Sonia. Dia akan tulis. Makanya ada istilah, nggak tahu benar apa enggak ya. Di setiap kita itu ada malaikat kiri dan kanan yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Saya tidak tahu, saya belum pernah lihat malaikat soalnya. Ya, mungkin malaikat akan mendengar ini. Ya, iya malaikat ya, kan gitu ya. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi Tuhan menilai, memberikan penilaian. Jadi penilaian Tuhan akan datang pada siapa saja. Entah itu orang yang percaya dan tidak percaya. Akan datang penilaian Tuhan. Daniel pasal 5 ayat 25 sampai 28. Di situ katakan Tuhan menilai kehidupan Belshazzar setelah perjalanan panjang yang begitu lama di mana Tuhan menanti pertobatan raja itu. Saudara bisa baca nanti. Daniel 25 sampai 28 itu. Maka inilah tulisan yang ditulis itu. Mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahanku, Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Jadi dia pakai istilah ekonomi ya, istilah perdagangan. Peres artinya kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ya, jadi demikian pun juga Tuhan menimbang hidup saya dan saudara, menilai kita. Jangan Tuhan menimbang kita berkata kau terlalu ringan gitu ya. Ya kita tidak percaya konsep nanti kalau orang meninggal ditimbang kiri dan kanan baru masuk surga, kita nggak percaya konsep itu ya. Satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang membuat saya dan saudara masuk surga. Tapi ini berbicara mengenai upah dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. Ini bukan berbicara masuk surga apa tidak. Tapi ini berbicara mengenai reward yang saudara dapatkan. Jadi ditimbang. Lalu dikatakan kau terlalu ringan. Bukan terlalu ringan karena kurus ya. Jadi terlalu ringan gitu ya. Terlalu ringan kualitas imannya. Terlalu ringan dikit-dikit ada masalah langsung kabur gitu. Langsung gak mau mencari Tuhan lagi gitu. Terlalu ringan. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Gimana tadi itu? Masa pemerintahan Tuanku diakhiri oleh Tuhan sendiri. Seperti itu. Pada suatu hari ada seorang raja yang memerintah. Dia menyuruh seorang pandai emas untuk membuatkan sebuah cincin.
Dan di cincin itu harus tertulis suatu kata yang singkat, yang mengingatkan dia bahwa segala sesuatu yang dia punya ini adalah akan berlalu gitu ya. Pada waktu dia senang, dia akan melihat cincin ini, oh semua situasi ini akan berlalu. Pada waktu dia susah, dia melihat situasi ini, oh semua situasi ini akan berlalu. Pada waktu dia lagi senang-senang pesta pora dan menikmati pemerintahannya, dia akan melihat, oh jabatan ini pasti akan berlalu. Lalu si pandai emas ini berpikir berbulan-bulan, berminggu-minggu, apa sih tulisan yang harus saya tulis di cincin ini? Lalu ketika dia selesai menulis di cincin itu, lalu dia serahkan kepada raja. Dan tulisannya itu adalah, this too shall pass. Yang ini pun akan berlalu. Jadi ketika dia melihat cincin itu, this too shall pass. Yang ini pun akan berlalu. Jadi pada waktu saudara ada dalam situasi sulit hari ini, gak jelas, gak pasti, katakan this is to, ya dan ini pasti berlalu. Kayak film itu ya, all is well kan gitu ya. Semuanya akan baik-baik saja. Pada waktu saudara berada dalam situasi senang, jangan senang-senang terus. Jangan happy-happy terus ya. Itu juga akan berlalu kan gitu ya. Bahkan orang yang kaya, sekaya-kaya rumahnya begitu, uangnya begitu banyak, ya itu juga akan berlalu. This too shall pass. Jadi ingat itu. Bahkan hidup ini pun akan berlalu saudara. Jadi enggak selamanya kita hidup menikmati semua happy-happy. Lalu kita bilang saya happy-happy di dunia, akhirnya juga happy ending. Enggak bisa happy ending saudara. Ini bukan film Korea yang happy ending ya. This is yang ini pun akan berlalu. Hidup ini, nafas ini akan berlalu. Tubuh yang kekar karena fitness akan berlalu juga. Ya, wajah yang cantik, rambut yang diluruskan, ya, akan berlalu semuanya ya. Nanti akan keriting lagi gitu ya. Seperti itu. Akan berlalu semuanya. Tabungan saudara yang 1 miliar akan berlalu semuanya. Wajah saudara yang ganteng, yang cakep berlalu semuanya. Makanan yang enak-enak di depan saya dan saudara akan berlalu semuanya. Itulah yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini. Ingatlah cincin itu, ini pasti berlalu. Jadi Daniel pasal 5 ayat 30 mencatat berlalunya hidup daripada Belshazzar. Di situ dikatakan pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Pada malam waktu dia habis pesta itu. Lalu memang setelah Daniel memberikan arti di tulisan itu, lalu dia menganugerahi Daniel emas, perak, karena setelah Daniel menceritakan maknanya, ya Tuhan juga memberikan reward kepada Daniel kan. Kau sudah melakukan bagianmu, sekarang Tuhan bekerja. Lalu dibikin ayat 29, apa yang jadi dengan Daniel? Daniel di situ, lalu atas tita Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan semuanya itu. Tuhan mempromosi dia. Jadi Belshazzar yang tidak takut akan Tuhan mati terbunuh oleh Raja Darius, kerajaan Media Persia. Tapi Daniel, Tuhan promosi dia. Dan bukan hanya di kerajaan Babel, dia masuk lagi di kerajaan Persia. Nanti di ayat yang ke-6 di pasal 6 saudara bisa belajar. Darius memakai dia kepada pemerintahan Kores lagi, dia sebagai penasihat juga di situ. Jadi Tuhan memakai dari hidup yang tidak jelas di kerajaan Babel, ketika dia tetap setia kepada Tuhan, Tuhan mempromosi. Jadi promosi Tuhan so atur. Jadi jangan paksa-paksa Tuhan juga promosi saudara. Kalau belum waktunya Tuhan tidak promosi kan gitu ya. Promosi dalam banyak hal lah gitu ya. Jadi Tuhan memperpanjang masa pemerintahan Daniel, bahkan dia sebagai orang ketiga di pemerintahan Babel. Tuhan juga memperpanjang umurnya, Tuhan juga memberikan banyak hikmat dan dia menjadi penasehat para raja. Itulah nasib dari orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mau kita hidup seperti Daniel yang tetap setia melayani, tetap setia melakukan kebenarannya. Pada suatu hari ada beberapa pencuri yang mau mencuri toko perhiasan emas, ya, yang mau membongkar itu, merampok. Seperti di sini di Jalan Hasanuddin itu kan banyak toko perhiasan itu. Tetapi waktu mereka masuk, yang anehnya
mereka tidak mencuri emas. Tapi mereka hanya mengganti label atau harga-harga yang emasnya harganya tinggi diganti dengan harga yang rendah. Harga yang murah gitu. Harga yang murah diganti ke harga yang emas yang harganya mahal sekali. Lalu ketika satu pagi toko itu dibuka, para pelayan toko itu tidak tahu bahwa harga-harga itu sudah tadi itu perampok itu setelah mereka ganti semua mereka pulang. Mereka tidak ambil emas satupun. Lalu dibuka toko pagi-pagi, lalu harga-harga itu sudah berubah semuanya. Tapi itu pelayan-pelayan toko tidak tahu bahwa harga-harga itu sudah berubah gitu ya. Lalu banyak datang orang, mereka senang karena apa? Mendapati emas yang harganya mahal kok jadi murah gitu ya. Seperti itu, mereka beli banyak-banyak gitu. Dan terjadilah kekacauan di situ. Apa yang saudara saya dan belajar dari sini? Di dunia ini banyak nilai-nilai yang sudah kacau. Ada banyak hal yang kita berikan waktu kepada hal-hal yang kelihatannya berharga, sebenarnya enggak berharga. Hal-hal yang kelihatannya kita bilang kekal, tapi sebenarnya hal-hal yang tidak, ya itu hal-hal yang temporal di hadapan Tuhan. Jadi para pembeli itu senang karena para pembeli bisa membeli perhiasan dengan mahal, dengan harga yang mahal, tetapi dengan harga perhiasan yang mahal, tapi dengan harga yang murah. Tetapi juga ada orang yang membeli harga yang murah, dia bilang itu perhiasannya emasnya yang begitu murah, tetapi dengan harga yang begitu mahal gitu ya. Ada juga seperti itu, kebalikannya gitu. Ya itulah keadaan situasi nilai-nilai di dunia ini. Dia pikir harga yang murah itu dia taruh harga yang mahal. Gitu ya. Barang yang murah dia taruh harga yang mahal. Nilai-nilai sudah kacau. Dan inilah yang menjadi peringatan bagi saya dan saudara. Jangan mencari Tuhan karena berkatnya. Carilah Tuhan sebagai pemberi berkat itu. Itulah yang Tuhan mau. Banyak hal yang kita lakukan. Yang kita kelihatannya itu berharga tapi sebenarnya enggak berharga. Itu hanyalah hal-hal yang temporer. Contoh saudara, contoh ya. Saudara tahu ibadah itu hari Minggu. Tapi saudara memprioritaskan untuk pergi jalan-jalan, jogging-jogging, shopping-shopping. Itu kan hal yang tidak penting gitu loh. Hal yang tidak kekal gitu. Hal yang temporal. Tapi mengabaikan hal-hal yang kekal. Yaitu ibadah, mencari Tuhan. Itu salah satu. Nilai sudah kacau di dunia ini. Makanya tadi saya katakan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Oleh sebab itu, mari kita sebagai penutupnya. Oleh sebab itu, marilah kita belajar seperti yang Daud katakan. Pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi.